cerdik pandai, tua-tua tenggana yang saya muliakan. Saya tidak sebutkan satu persatu. Di sini banyak ustadz, banyak orang soleh. Dari tadi kami duduk, alhamdulillah tidak ada digigit nyamuk, Pak. Itu tandanya banyak wali-wali Allah hadir malam ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Marilah kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi di hari Jumat, memang dianjurkan Pak, malam Jumat, hari Jumat memperbanyak solawat. Karena setiap hari Jumat itu solawat-solawat ini disetorkan, ditampakkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Aulan nas biyaumil qiyamah aksaruhum alayya sholah." Manusia yang paling utama, paling prioritas duduk dekat dengan Nabi, itu manusia yang paling banyak bersolawat. Kalau kita duduknya berdekatan Pak, cobalah kita ngaji Pak, kita duduk dekat Kapolres, dekat Ratu Dewa misalnya dengan wali kota, dekat dengan Bupati Pak Askolani. Itu kalau ngurus SIM Pak mudah Pak, cepat. Apalagi kalau dengan junjungan kita Pak, maka masuk surganya cepat. Kalau kita sedikit bersolawat, maka kita tetap dapat syafaat tapi lambat. Yang diberi bantuan berikan syafaat yang dekat-dekat terlebih dahulu. Makanya kalaupun kita hari ini belum taat, masih golongan ahli maksiat, itu disuruh oleh ulama tetap memperbanyak solawat. Karena solawat ini akan jadi bimbingan, taufik untuk membuat orang itu dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah takziah rahimakumullah, malam ini tidak usah panjang-panjang Pak. Ada beberapa hadis akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku, kata Nabi, itu antara 60 sampai 70. Ini Nabi bersabda saat itu baru saja diangkat menjadi Rasul, ketika usia beliau 40 tahun. Beliau katakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa akulluhum man yajuzu zalik. Sedikit sekali, kata Nabi, yang bisa melewati itu. Tadi waktu Bapak baca Yasin, yang pakai surat Yasin, coba sesekali Pak dilihat halaman pertamanya tuh Pak. Biasanya ada foto almarhum atau almarhumah. Coba sesekali dilihat Pak. Kalau waktu baca Yasin itu perlu dipandang Pak. Banyak saya buka surat Yasin Pak, ada yang masih remaja, ada yang masih kecil, belum lagi berumur 40 sudah meninggal dunia. Kalau 40 arba'in, kalau 50 hamsin. Nabi sebut sitina ila sab'in, 60 sampai 70 saja. Nah, ternyata benar sabda Nabi. Ini yang kita kirimkan hadiah pahalanya, ini meninggal umur khamsa wa sittun, berarti 65 tahun. Antara 60 sampai 70. Kita lihat sejarah dulu Pak, supaya kita mau merenung malam ini. Nabi kita wafat tahun 11 Hijriah, umurnya 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq wafat tahun 13 Hijriah, umurnya 63 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat tahun 23 Hijriah, umur 63 tahun. Utsman bin Affan wafat tahun 35 Hijriah, umur 82 tahun. Sedikit yang melebihi. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wafat tahun 40 Hijriah, umur wafatnya 63 tahun. Imam Syafi'i, mazhabnya yang banyak diikuti di Asia Tenggara ini,
lahir 150 Hijriah, wafat 204, 54 tahun. Jadi Imam Syafi'i cuma 54 tahun. Sama dengan almarhum bapak saya Junaidi bin Matsin, wafat umur 54 tahun. Panglima Sudirman yang dapat jenderal kebesar 5 bintangnya Pak, sama seperti Soeharto, sama seperti Ana Sution, wafatnya 40 tahun. Saya baca sejarahnya meninggal karena kena sakit malaria. 40 tahun Jenderal Sudirman. Nike Ardila yang nyanyinya ngetop pada zamannya Pak. Waduh, ibu-ibu sering nyanyi. Meninggalnya usia berapa Bu? 19 tahun. 19 tahun Pak. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggalnya Pak 40 tahun. Syekh Ali Jaber meninggalnya Pak 41 tahun. Zainuddin MZ, Kiai sejuta umat, tidak sampai 60 tahun Pak. 50 berapa? 56. Jadi malam ini Pak, dengan takziah yang kita datang ini, marilah kita merenung sebentar. Aku nih wafat umur berapa ya? Sampai tak kira-kira 60-70 yang dibilang Nabi tadi. Dalam sebuah hadis lain, jadi renungan untuk kita semua Pak. Nabi bersabda, "Man min ahadin yamutu illa nadim." Kata Nabi, tidak seorang pun yang meninggal dunia itu pasti menyesal, kata Nabi. Semua orang yang meninggal, kata Nabi, pasti menyesal. Lalu sahabat bertanya, qalu. Dalam bahasa Arab, kola itu satu yang ngomong Pak. Kalau kolu, rame yang ngomong. Maka sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Apa yang mereka sesalkan ya Rasulullah? Kenapa semua orang yang meninggal pasti menyesal? Kata Rasulullah, jawabnya, in kanat muhsinan nadim alla yakuna isdad. Wa in kana musinan nadim alla yakuna naza. Kalau dia berbuat baik, orang itu tetap nyesal. Ngapa kebaikannya tidak diperbanyak? Kalau dia berbuat jahat, dia juga menyesal. Kenapa tidak berhenti perbuatan jahatnya? Jadi Pak, di alam barzah, mereka yang sudah sholat nyesal, ngapalah ada sholat sunat rawatib, ngapalah aku dulu tak sholat sunat duha, tak sholat tahajud. Yang sudah sholat itu, yang puasa Ramadan dia tetap nyesal, ngapalah dulu aku hidup di dunia tak Senin Kemis, tak Yaumul Bid, tak puasa Daud, tetap nyesal karena telah melihat balasannya oleh Allah. Ngapalah dulu lah sudah ngaji Pak rajin, ngapalah tak tiap hari ku khatamkan Quran itu setelah menerima balasannya dari Allah. Begitu juga yang bermaksiat kepada Allah, dia menyesal. Ya kenapalah aku dulu tak berhenti berjudi, kenapalah aku dulu tak berhenti mabuk, ngapa aku tak berhenti bermaksiat kepada Allah. Menyesal semuanya Pak. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup tausiah ini, ada baiknya kita beramal yang amalannya dikit, pahala atau ganjarannya besar Pak, supaya agak berkurang penyesalan kita ketika hidup di dunia pernah beramal dengan amalan-amalan ini Pak. Mau Pak ya? Gawenya dikit, upahnya besar, pasti kita nyari yang model itu. Amalan yang pertama, gawenya gampang, pahalanya besar. Kata Nabi, sholatul jamaah. Kenapa pahalanya besar? Nabi menyebut sholatul jamaah afdol min sholatul fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu upahnya, bayarannya 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Jadi yang senang sholat di rumah,
Kecil Pak, bayarannya kecil. Kalau kita analogikan pedagang, kalau berdagang di rumah boleh untung 100.000, berdagang di pasar induk dapat 2.700.000. Milih mana kita Pak? Dah usah Bapak jawab lah, tahu aku. Biar hujan petir geledek panas berdengkang tetap pergi ke pasar induk. Kita kejar itu untung yang besar. Tapi kita jangan cuma pintar hitung-hitungan dunia Pak. Karena tadi Nabi bilang pasti mati antara 60 sampai 70. Amalannya sholatlah berjamaah. Ku yakin Pak, kalau semuanya berpikir, aku tidak lama lagi masjid Fajrul Iman depan tuh penuh pasti. Penuh, tak muat. Aku besok mati Ustaz, pasti mati aku Ustaz. Abah bondong-bondong. Apa keuntungan sholat jamaah yang lain Pak? Dalam sebuah satu riwayat menyebutkan Nabi sedang kumpul-kumpul di tengah sahabat. Nabi mengucapnya diulang sampai 3 kali. Tuba, tuba, tuba. Beruntung, sungguh beruntung, amat beruntung. Sahabat kalau digitukan Pak, cepat-cepat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang beruntung itu? Nabi menjawab, orang yang beruntung itu rumahnya jauh dari masjid tapi mau datang ke masjid. Kenapa dia beruntung Pak? Kalau dia keluar dari rumahnya, dia pergi menuju masjid, kaki kanannya ditulis setiap langkah 10 pahala. Kaki kirinya melangkah, dihapus 10 dosa. Lemak nian Pak. Dosa-dosa kita yang lama paling gampang ngapus yuk dengan melangkah ke masjid. Cuma melangkah Pak. Makanya di sini ulama menganjurkan kalau pacak, kalau bisa melangkah ke masjid itu dari rumahnya sudah wudu, sudah berwudu, bukan ngambil wudunya di masjid Pak, dari rumah. Kenapa Ustadz berwudunya harus dari rumah? Karena setiap debu yang menempel, kerikil yang dia lewati, pasir, itu nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan basah kakinya tadi Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tadi Yasin yang kita baca tadi ayat 65. Pada hari kiamat itu nanti semua mulut dibisukan oleh Allah. Tangan dan kaki saja yang diberikan kesempatan untuk memberi kesaksian. Iya ya Allah, aku dulu pernah melangkah dari lorong Bagus Putra menuju Masjid Fajrul Iman. Tangan kaki ini bersaksi. Makanya Pak, ulama nyuruh kalau kita ke masjid, sholatnya bawa banyak aksesoris Pak. Yang punya cincin pakai cincin Pak, punya sorban bawa sorban, punya peci pakai peci, pakai baju yang terbaik, pakai parfum, semuanya itu jadi saksi. Kalau 3 cincinnya pakailah 3-3, ya. 5 pakai 5-5. Cuman aku agak kaget juga kalau sholat pas dia asyhadu Allah, oh besarnya batu cincinnya ditelunjuk. Jadi itu pengaruh pula kawan sebelahnya. Jadilah jari manis baik. Tuan-tuan tamu-tamu Allah rahimakumullah. Amalan kedua, gawenya dikit pahalanya besar. 1, menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah ke liang kubur. Termasuk di sini menyolatkan jenazah. Ini sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis itu pahalanya disebut 2 qirat atau sebesar gunung Uhud Pak. Sholatnya tidak ada pakai rakaat, cuman 4 takbir baik, pahalanya besar. Kenapa ganjarannya besar? Sangat dianjurkan ikut sholat jenazah, ikut ngantarkan jenazah, supaya hati kita yang keras ini Pak jadi lembut nengok orang mati. Yang tadinya preman, siapa tahu tobat jadi preman. Kalau nengok orang mati, ngantarkan jenazah mati itu Pak, akan tersebut dalam hatinya, iya yo, yang tadinya gagah mati juga. Iya yo, yang tadinya katanya preman besar di pelaju ini meninggal juga.
Iya ya, katanya yang paling gagah, paling kaya meninggal juga. Saya baru dapat WA kabar Pak, ada kawan kami polisi di Jambi, umur 40, jadi instruktur binaraga deh Pak. Badannya kayak aderai, tiap hari makan bergizi, terpleset cuma di kamar mandi, meninggal. Jadi ajal kita tidak ada yang tahu Pak. Ngerasa masih hebat, ngerokok masih banyak, jalan ke sana, jalan ke sini, masih gagah. Kita tidak tahu Pak, siapa tahu besok giliran kita. Jadi amalan kedua berkaitan dengan jenazah. Yang terakhir karena hari hujan, aku kesian pula yang di luar kayak basah. 3 baik Pak ya. Amalan terakhir, palonyo besak, gawenyo gampang Pak. Duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, kamu kalau lewat taman surga di dunia, jangan tak mampir. Apa itu taman surga di atas dunia? Majelis-majelis ilmu Pak. Dengan tambah ilmu, tambah giat ibadah. Dengan tambah ilmu, semakin berkualitas ibadah. Disebutkan oleh ulama, duduk sesaat di majelis ilmu lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang sudah sini 1000 rakaat sholat sunnah Pak? Ada yang gawe kan yang sudah? Tahu nih anakku Pak. Terawih memilih yang 8, ada 20 berlari Pak. Nyari yang dikit rakaatnya, boro-boro nak 1000. Oleh karena itu Pak, karena keterbatasan umur kita, kesempatan kita, cukup duduk di majelis taklim, ada pengajian nimbrung di situ, maka kita dapat pahala yang banyak, menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada yang kata yang salah, jangan dilaporkan sama polisi. Burung irian, burung cendrawasih terbang ke Selat Maluku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.